mungkin ini pertemuan pertama kita juga setelah Lebaran ya, Idul Fitri. Saya kira masih Syawal ini, masih Syawal. Ya, mohon maaf lahir batin semua. Jadi ini disatukan bukan karena apa-apa, karena nanti siang saya mau ujian ya, mau ujian sidang tertutup pendidikan S3 saya. Jadi mau sedikit fokus lah ya. Jadi yang 10.45 itu dimajukan ke sekarang untuk kali ini saja. Kalau untuk nanti ya seperti biasa. Itu mengenai akad istisna yang akan kita bahas ataupun yang sudah kalian kerjakan latihannya juga. Ini kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pengertiannya dulu. Di sini akad jual beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli dan penjual. Pembuat di sini bisa dalam bentuk sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia akan mendapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Jadi ini transaksi ini biasanya transaksi kontraktor ya, pemborong ataupun bahasanya ya kontraktor lah, artinya pekerjaannya diborongkan ke dia semua dengan spesifikasi yang disepakati. Dengan spesifikasi dan waktunya, lalu kita membeli secara ataupun pembelinya membeli secara global, enggak poin per poin lagi biayanya, tapi langsung misalnya kita mau beli rumah, ya udah kita beli harga rumahnya saja, atau kita minta pembuatan rumah, kita minta pemborong atau kontraktor untuk membuatkan rumah kita, maka kita nggak mikirin harga pasir, kita nggak mikirin harga semen, kita nggak mikirin harga seng, tapi coba kita langsung pikir sepakati harga total, all in, bahasa gampangnya ya, bahasa all-nya gampangnya all in, lalu nanti ada yang istilahnya memperhitungkannya sendiri, sehingga dia dapat apa dari situ, dia dapat selisih harga, biasanya dia dapat selisih harga dari pembangunan ataupun pembuatan rumah ataupun apa gitu ya yang diborongkan. Makanya mungkin kalau yang tahu, apakah kalian semua tahu bagaimana profesi pemborong itu, pemborong atau kontraktor itu ya, seperti itu. Jadi dia menjual rumah ataupun membangunkan rumah, tapi kepada si pembeli hanya cukup satu harga saja, satu harga gitu. Jadi dia yang borongkan semua. Borong itu maksudnya dia yang borongkan semua kegiatan itu, lalu si pembeli hanya cukup membayar, ya udah biayanya satu aja, satu poin aja, satu kos aja, itu satu pembangunan rumah, dah, tanpa memikirkan si pembeli, tanpa memikirkan harga-harga komponen-komponennya, harga-harga pasir, seng, apa semua tidak. Itu urusan si pemborong. Si pembeli cukup mikirkan harganya aja, ya kan? Harganya aja, berapa harganya, berapa uangnya, nah itu aja si pembeli. Lalu diborongkan. Nah, itu maksud diborongkan itu diambil alih semua yang komponen kecil-kecilnya itu, komponen-komponen detailnya itu kepada seseorang yang namanya pemborong. Jadi mungkin kalau ada bapaknya di sini atau saudaranya nih yang bilang pemborong atau kontraktor, sama dengan kontraktor pun begitu ya. Kontraktor itu, pemborong itu sama ya, semua istilahnya profesi. Wah, kok bisa gitu ya Pak? Apa bisa dia dapat untung? Nah, itu masalah pengalaman ya, masalah pengalaman. Jadi seperti yang mungkin kamu akan bayangkan juga, karena sudah sering melakukannya, jadi dia sudah tahu komponen biaya apa saja dan berapa harganya, dia tentu sudah tahu. Jadi ketika seseorang tidak tahu lalu dia borongkan, nah dia yang ambil selisih harga dari situ.
Ya, biasanya dia ambil selisih harga. Atau misalnya kenapa dia bisa untung? Karena dia bisa membangunkan banyak gitu. Banyak, jadi harga misalnya kalau membangun rumah itu misalnya nih butuh 1 truk pasir misalnya, atau 1,5 truk pasir misalnya, 1,5 truk pasir. Tentu nggak ada yang jual satu panglong ataupun perusahaan toko bangunan, tidak ada yang jual 1,5 truk, yang pasti 1 atau 2. Maka kalau dia hanya membangun satu rumah saja, tentu dia ada tambahan ataupun kelebihan pembelian setengah motor gitu atau setengah mobil, setengah truk. Tapi kalau dia ngambil banyak, jadi itu bisa mau dipakai untuk bangunan yang lain, untuk apa yang lain, untuk bagian yang lain. Nah, jadi di situ ada keuntungannya. Sedangkan harga masing-masing sama, ya harga masing-masing sama. Nah, jadi istisna ini terkait dengan transaksi kontraktor ataupun pemborong. Ya, jadi kamu bisa bayangkan ini transaksinya terkait dengan kontraktor ataupun pemborong. Ya, baik. Ini dia bandingkan dengan salam ya. Dia bandingkan dengan salam kemarin itu ya tentu salam tidak sama dengan istisna. Karena di sini salam lebih dekat ke transaksi pertanian. Ya, transaksi pertanian. Di sini pokok kontrak istilahnya barang ditangguhkan dengan spesifikasi sama, istisna masnu itu artinya selesai, dibayar, harga dibayar saat kontrak. Ya, harga dibayar saat kontrak, boleh saja kontrak, boleh diangsur, boleh kemudian hari. Ini bisa tergantung ya, karena beberapa kalau kamu lihat di kontraktor di mana-mana, tentu si pembeli ataupun si pembeli jasa ya, ataupun pembeli jasa membangunkan, dia kan jual jasa membangunkan, menjual jasa membangunkan. Kontraktor itu menjual karena dia kan dia nggak punya stok bahan bangunan sebenarnya, dia nggak punya stok bahan bangunan, dia memang kontraktor, dia punya keahlian dan punya hubungan relasi seperti agen lah, seperti agen. Lalu dia kapan bisa bayar si pembeli jasa membangun itu? Kesepakatan, kadang ada DP dulu, ada 50% dulu, ada yang lebih spesifik persentase pembangunan. Jadi misalnya gini, kalau kita misalnya kita yang mau beli nih, kita yang mau beli atau membangun rumah, kita panggil kontraktor. Ini berapa rumahnya? Saya mau bangun rumah seperti ini, kita tunjukkan gambarnya kan gitu kan. Oke, misalnya harganya 100 juta katanya kan. Nilai kontraknya 100 juta. Oke, semua ya all in ya. Ya. 100 juta all in kan gitu. Nah, tapi sekarang masalahnya kita bayar berapa? Kita bayar seberapa dia membangunkannya, persentase pembangunan. Sudah dibangunkannya 20%, kita bayar 20%. Sudah dibangunkannya sampai dengan 50%, kita bayar tambahannya sampai dengan 50%. Seperti itu. Ya, itu namanya pembayaran dengan kontrak penyelesaian. Ya. Berarti dia pakai duit siapa, Pak? Ya, si kontraktornya pakai duit dia sendiri dulu. Pakai duit dia sendiri untuk membangunkannya, setelah selesai dibangunkan baru dibayarkan menurut persentase pembangunan. Ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang dibayar langsung di depan, boleh. Ada yang dibayar langsung belakangan, udah siap selesai dulu baru dibayar. Ada. Ya, ada. Kan gitu kondisinya. Model-model harga ataupun model cara pembayaran. Sifat kontrak, kalau salam mengikat secara asli ya, itu yang betul, mengikat secara ikutan. Maksudnya ikutan di sini seberapa besar persentase penyelesaian. Salam mengikat semua pihak sejak semula, sementara Islam menganggap mengikat berdasarkan pandangan para fuqaha demi kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan aturan syariat. Artinya mengikat dalam arti kata yang kontraktor dengan pembeli saja. Apakah si pembeli berhubungan dengan panglong, dengan toko bangunan? Tidak, ya, tidak. Yang berhubungan dengan toko bangunan ataupun panglong itu adalah kontraktornya. Si pembeli tidak berhubungan. Nah, jadi mengikat siapa? Ya kan yang mengikat cuman antara pembeli dengan kontraktor. Sedangkan kontraktor dia mengikat ke
ke semua bidang yang dipakainya. Apakah dia toko semen, apakah toko sepasi, apakah pasir, apakah kaca atau apa gitu ya, kayu kan gitu ya. Jadi banyak. Tapi itu antara si kontraktor dengan masing-masing lawan transaksinya. Sedangkan kalau si pembeli dengan kontraktor ya satu aja terikatannya. Ya, itu kondisinya. Kontrak paralel, ada memang paralel di sini maksudnya ini masih ya, yang namanya paralel ini masih dalam perdebatan syariat. Ya, yang namanya paralel ini masih dalam perdebatan syariat karena dia bisa terjadi spekulasi. Ya, bisa terjadi spekulasi. Artinya ketika spekulasi itu artinya maksudnya kita ya seperti agen jadinya. Barangnya bukan milik kita berjual bukan barang milik kita. Jadi di situ ada spekulasi dia. Jadi belum tentu yang kita beli itu akan dibeli oleh si lawan transaksi kita yang berikutnya kan gitu. Nah, di situ masalahnya. Sedangkan jual beli itulah menjual barang yang kita miliki. Yang namanya menjual atau penjual adalah menjual barang yang itu syarat syariatnya adalah menjual barang yang dimilikinya. Kalau dia dikategorikan penjual. Kalau dikategorikan dia agen ataupun komisi perantara, dia akan mendapatkan komisi. Beda. Sebenarnya yang bertransaksi itu adalah penjual dan pembeli. Dia hanya menghubungkan saja. Jadi yang pembeli itu bukan si agent. Pembeli itu adalah kawannya itu kan gitu kan. Nah, jadi dia di sini hanya sebagai perantara. Jadi situ akadnya. Akad jual belinya bukan dengan si agen, tapi akad jual belinya antara penjual dan pembeli. Yang memang memiliki barang dan yang memang membutuhkan barang. Kan gitu. Itu syariatnya ya. Kalau kamu lihat di lapangan itu tidak seperti itu juga. Ya, biasanya orang ngaku-ngaku itu barang dia, padahal itu bukan barang dia, lalu dijualnya ke orang. Rupanya bukan barang dia sebenarnya. Kan gitu ya. Dia hanya agen. Ya, agen sih boleh. Agen nggak masalah ya. Ingat, agen tetap halal asal diketahui siapa penjual dan pembelinya. Ya, asal diketahui siapa penjual dan siapa pembelinya, dan yang penjual itu barang itu adalah milik si penjual, bukan miliknya si agen. Di situ syariatnya. Ya, di situ syariatnya. Di sini di lapangan, di keseharian kamu lihat di lapangan itu tidak seperti itu. Makanya terkadang kita pun kasihan. Maksudnya dia mencari penjualan dengan cara berbohong. Ya, dengan cara berbohong. Makanya tempat yang paling berbahaya di dunia ini dalam bentuk syariat adalah pasar pajak. Karena kalau di pajak itu paling gampang berbohong. Ya, jalan untuk berbohong itu terbuka lebar. Gitu. Salah ngomong sedikit aja kita berbahaya gitu. Bisa dianggap kita berbohong kan gitu ya. Nah, itu kondisinya. Jadi menganggap melebih-lebihkan produk kita itu pun dikategorikan berbohong juga, ya kan. Ya udah, apa adanya saja. Makanya kalian kalau memang ada waktu, kalau yang mau berbisnis, cobalah cari buku berdagang ala Nabi. Di situ, karena Nabi kita tidak mencontohkannya toh, dan tidak ada berbohong di situ, tidak ada berbohong, tidak ada istilahnya memuji-muji, terlalu memuji-muji, cukup memberikan fungsinya, fungsi apa yang dimiliki oleh barang yang kita jual dan orang membutuhkannya, ya sudah, selesai, kan gitu ya. Barang apa yang kita jual dengan fungsinya lalu orang membutuhkannya, ya itulah dia. Ya, terkadang-kadang kan kalau di pasaran ini, yang saya pernah juga ingat waktu itu beli ini nih, kadang beli spare part, misalnya spare part kendaraan yang nggak cocoknya ukurannya, tapi karena cuma itunya barangnya, dicocok-cocokkannya, dipaksa-paksakannya, sehingga apa ya, efek
kendaraan tentu ada. Ya, dia nggak peduli, yang dia penting adalah barangnya terjual. Nah, itu yang bermasalah, itu yang berbahaya. Dan itu pernah kejadian kalau di saya sih. Kalau di saya sih seperti itu. Nah, itu kita harapkan jangan terjadi di kita. Kamu sudah tahu, nah kalau kamu jualan, janganlah melebih-lebihkan barang yang melebih-lebihkan fungsi ya, atau dengan barang yang kita jual. Baik. Nah, ini jenis akad istisna. Istisna adalah akad jual beli yang bentuk pesanan dan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan, pembeli yang namanya sekarang mustasnih, dan penjual atau pembuat yang namanya sa'ni. Istisna paralel, ini tadi paralel ya, dalam bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajiban kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain, subkontraktor yang dapat memenuhi hasil. Memang ada pula dia, subkon itu ada memang. Pernah dengar kamu istilah subkontraktor. Jadi sebenarnya misalnya nih ada pekerjaan yang cukup besar, membangun rumah itulah tadi misalnya. Ini kontraktornya nih, misalkan membangun rumah. Lalu ada pekerjaan yang dikontrakkannya lagi sama orang. Paling sering itu yang saya tahu, misalnya kontrak pembangunan rumah, dia tahu membangun rumah lantai apa semua, jendela apa semua udah, cuman ada satu bagian yang dikontrakkannya tempat orang lain. Apa itu? Biasanya electricity, kelistrikan. Ya, jadi kelistrikannya dikontrakkannya sama orang lain lagi, bukan orangnya dia, bukan pekerja dia, tapi orang lain lagi dikontrakkannya. Ini satu rumah nih berapa nih electricity-nya, ya kabel, ya stop kontak, ya apa semua kan gitu. Dia nggak mau tahu, yang penting sekian. Nah, kan gitu ya harganya. Nah, itu yang namanya subkon. Ya, subkontraktor. Ini syarat dan akad istisna pertama tidak bergantung pada istisna. Enggak, gimana mungkin? Bagaimana mungkin dia nggak bergantung kan? Bagaimana mungkin orang objeknya sama? Objeknya itu rumah itu misalnya. Ya kan tentu yang si pembeli ataupun yang mau yang menyewa kontraktor itu ataupun yang bertransaksi dengan kontraktor itu tentu berharap rumahnya itu selesai secara keseluruhan. Ya nggak mungkin lah, makanya ini agak aneh syaratnya ini, karena dia kayaknya nggak mungkin terpisah antara kalau dia paralel itu. Ya, itu mungkin yang menjadi kadang-kadang teorinya ini tidak terfikirnya di prakteknya. Kenapa? Karena objeknya sama. Objeknya adalah pembangunan rumah misalnya. Baik, nah ini dia skema istisna. Ada nasabah atau konsumen, penjual, ada penjual. Di skema istisnanya seperti ini saja sih. Ya kan, kelihatannya sih sederhana, tapi sebenarnya di sini yang ribet. Ya, di sini yang ribet. Kenapa? Karena dia butuh banyak sekali mitra ataupun transaksi-transaksi ke pihak lain. Di sini. Kalau di sini tahunya hanya satu. Lembaga keuangan biasanya di mana, Pak? Kan gitu. Lembaga keuangan biasanya yang di pihak lain ini, yang bagian dari menyokong si kontraktor. Ya. Lembaga keuangan itu yang biasanya menyokong si kontraktor. Ini nggak nampak di sini. Ada nggak di sini? Ah, ini mungkin ada nih. Konsumen, penjual, ini yang membuat. Ini yang membuat. Ya kan, ini penjual. Nah, bisa jadi ini coba lihat, ada nggak satu lagi? Bisa jadi yang penjual ini adalah bank. Ya kan, ini adalah subkonnya lagi. Ya kan gitu. Jadi si bank ini, LKS ini sebagai bank apa lembaga keuangan saat ini membeli dari kontraktor. Di sini dia mesan ke bank. Lalu bank akan membeli dari kontraktor. Artinya di sini bank membiayai si kontraktor. Kan gitu ya. Bank membiayai si kontraktor.
supaya membangun rumah yang dipesan oleh si nasabah atau konsumen. Ya, nasabah atau jadi di sini sebenarnya yang terjadi yang menjual itu adalah bank. Jadi kalau kamu misalnya KPR ataupun kredit pembangunan rumah ataupun ya pembiayaan perumahan kalau di sana, kalau yang sering-sering kamu lihat itu, yang jual rumah siapa? Yang jual rumah si bank. Ya. Tapi apakah dia punya kemampuan untuk membangun rumah? Oh, tidak. Dia akan mengkontraktorkannya, memborongkannya ke seseorang. Nah, inilah dia yang membuat. Maka si nasabah akan membeli kepada bank. Lalu ini duitnya dari mana? Duitnya dari bank. Di sini bisa nyicil, di sini pun bisa memberikan secara persentase pembangunan. Paham maksudnya persentase pembangunan? Kan seperti yang saya bilang tadi. Kalau dibangunnya cuma 20%, maka bank akan membayarnya 20%. Kalau dia membangun sampai dengan 50%, maka bank akan membayarkannya uangnya sampai dengan 50%. Terus seperti itu. Sampai dengan 100% selesai. Barulah rumahnya diambil sama si nasabah. Si nasabah membelinya kepada bank kayak mana? Bisa jadi berdasarkan cicilan. Bisa cicilan, bisa cash, itu terserah. Kalau cicilan, apakah cicilannya bisa lebih panjang daripada pembangunannya, Pak? Bisa. Ya. Cicilannya di sini bisa lebih panjang waktunya daripada ketika pembangunan rumah, bisa. Jadi si nasabah bisa mendiami dulu rumahnya, baru dia bisa sampai dengan pencicilannya lunas. Di sini kan dia yang jualnya kan ini yang bertransaksi kan penjual dengan bank dengan konsumen. Jadi ini kan nggak ada bergantung kemari, Itu tadi maksudnya terpisah, kan tidak bergantung kemari dia. Ini dia. Tapi kalau dia istilahnya begitu selesai langsung istilahnya ditempati ya boleh-boleh saja, ya kan seperti itu. Kenapa kalian? Ya, masuk aja. Jangan malu-malu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Sampai dari skema ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kayaknya udah paham lah ya. Jadi pemborong misalnya biasalah. Mungkin sudah pemborong, kontraktor, proyek pengadaan, karena pernah dengar kalian pernah proyek pengadaan. Jadi gini nih, satu kantor pemerintahan misalnya, kantor camat, kantor lurah atau apa, dia butuh semua ATK-nya, alat tulis kantornya kepada si A. Si A lah yang memborongkan memborongnya. Jadi butuh apa-apa, si instansi itu meminta kepada si A berdasarkan kontrak pemborong itu. Bisa seperti itu ya, itulah dia namanya pemborong. Jadi dia semua Pak ya penuh ya semua yang sesuai dengan kesepakatan di awal lah, apa saja yang di cover, apa saja yang disediakan, apakah berupa pulpen, tinta, kan gitu ya, macam-macam lah yang terkait dengan alat tulis kantor. Itu namanya pemborong. Ada bahasa lainnya nih. Kalau kalian pernah dengar apa? Leveransir. Pernah dengar kalian leveransir? Nah, itu pun sama dengan pemborong, pengadaan, kontraktor. Nah, itu sama, profesinya sama itu. Ya, profesinya sama. Ya, jadi diingat yang namanya profesi itu. Jadi ketika dengar, oh itu kontraktor itu, oh itu pemborong itu. Ya kan, itu kondisinya. Nah, kenapa kita perlu pemahaman seperti itu? Karena kalau dalam menjurnal ataupun mencatat, kita tahu seperti apa model transaksinya, jual beli, wah, kan gitu, hutang piutang, kan gitu bahasanya. Jadi kita paham kemana arahnya ini. Yang pasti dia membeli bahan-bahan itu ya utang dulu sebelum dia menagihkan ke
ke pembeli atau ke bank, kan gitu ya, ke pihak bank. Ketika kan bank bayarnya berdasarkan persentase misalnya, kan gitu. Nah, dia kan butuh butuh bahan-bahan bangunan. Dari mana duitnya? Apakah dia beli tunai? Ada yang dia beli tunai. Nah, disinilah kadang-kadang dia nggak beli tunai, dia utang dulu juga sama Panglong. Dia utang dulu sama Panglong, udah utang, dia dibangunkannya misalnya 20%, lalu dimintanya ke bank untuk dicairkan 20%-nya. Ketika dibayarkan bank 20%, nilai 20% dari pembangunan, maka dibayarkannya lah utang-utangnya ke Panglong. Jadi dia hidupnya antara hutang dengan menagih, Pak. Iya, hidupnya seperti itu. Antara hutang dan tagihan. Dia nagih ke yang memberikan kerjaan, dia bayar hutang kepada penjual Panglong ataupun bahan bangunan. Selisihnya adalah didapatnya. Selisihnya lah didapatnya. Itulah model kontraktor itu. Istisna ini lebih dekat ke kontraktor. Baik, dasar syariahnya, masyarakat telah mempraktikkan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istisna sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Ya, umum ya, artinya seperti itulah saya bilang tadi, model-model transaksinya. Ya, kenapa kita harus pahami itu? Karena bisa dengan kita memahami transaksi, modelnya, model bisnisnya, model usahanya, maka kita bisa mencatatnya dalam bentuk catatan akuntansi. Apa kemungkinan hutang, piutang, tagihan, jual barang, persediaan ada enggak, kan gitu-gitu. Ada akun-akun apa aja, kan gitu ya. Nah itu harus kenapa kita membahas ini supaya kamu bisa kebayang akun-akun apa saja yang mungkin terjadi. Ya, makanya kemarin pun ada alumni kalian yang menjadi pencatat ya, pencatatan akuntansi untuk proyek renovasi kafe. Kalau kamu jalan-jalan ke arah Ucok Durian, ada kafe baru di situ. Ada yang tahu? Kafe apa namanya? Tahu kan daerah Ucok Durian kan? Ada yang tahu? Atau kan di kampung semua ini? Ya, pas lagi ke Medan lah ya, pas lagi ke Medan itu ada di daerah Ucok Durian itu ada kafe, katanya kafenya nuansa nuansa Timur Tengah sih, nuansa Timur Tengah. Jadi kan dibangun. Nah, ada pemborongnya yang saya kenal, lalu dia tanya, Bang, gimana sih? Ada nggak yang pandai nyatatkan akuntansi untuk pembangunan proyek ini? Lalu saya panggil alumni kita, namanya si Aris, anak 8A, saya wali kelasnya dulu. Ya, saya wali kelasnya dulu. Lalu saya panggil dia, saya suruh dia untuk mencatatkannya, buatkan di komputer akuntansi. Ya, dibuatkan di komputer akuntansi. Nanti kalian belajar komputer akuntansi. Jadi kan udah dibuatnya komputer. Lalu dari situlah dia, apa aja akunnya Pak? Katanya kan, ya udah, coba kamu lihat apa terjadi akunnya, biaya apa saja yang terjadi kalau kontraktor. Oh dia utang dulu Pak ke Kapanglong, nggak boleh, ya bayarkan. Lalu dia kasih Pak ke ini, ke subkonnya, ada subkonnya lagi kan, ada subkonnya. Oh berarti itu tagihan, nanti begitu dia sudah selesaikan pekerjaannya baru jadi biaya. Seperti itu ya. Jadi dia membuat pencatatan akuntansi untuk kontraktor dan ya alhamdulillah bisa dia, walaupun ya kalau di lapangan sih karena baru tahu dia pun bingung, sering menghubungi saya jadinya ya nggak apa-apa belajar. Dan gitu. Kalian pun nanti gitu kalau sudah memang kerja di luar atau gimana, kalau memang ada yang belum paham tentang transaksi mencatatnya seperti apa, hubungi aja di kampus saya. Ya kalau masih ada umur terus di kampusnya, ya sekitar 20 tahun lagi ataupun ya mungkin 18 tahun lagi saya masih di kampus. Ya kayak entah di mana itu nggak tahu. Tapi ya paling tidak kalau kalian ke kampus pun, kalau ke Polmed, ya mudah-mudahan kalau ada umur saya masih di situ lah. Saya masih di situ duduk-duduk. Baik, nah inilah kondisinya ya.
Jadi keberadaan istilah berdasarkan kebutuhan masyarakat, banyak sekali yang memerlukan sehingga tersedia di pasar, sehingga orang cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka. Iya, jadi kadang-kadang bukan nggak apa, kalau kita langsung sendiri, contohnya yang nggak paham bagaimana belanja bangunan aja, belanjanya aja, bukan membuat rumahnya ya, belanja bahan bangunannya aja. Kamu tidak paham, maka kamu akan bisa membazir, ya, bisa mubazir karena kita tidak tahu. Kalau kontraktor ini pun terkadang gitu, sama dengan yang sederhana lagi. Ini loh, agen lembu itu, agen lembu. Jadi dia dengan melihat lembu, ini apalagi mau dekat raya haji kan, dia melihat lembunya itu aja, dia tahu ini dagingnya berapa kilo, dagingnya doang, dia tahu berapa kilo. Itu ilmunya dari mana itu? Ya saya pun nggak tahu itu ilmunya dari mana. Jadi dia bisa lihat, oh ini daging sekian puluh kilo nih, katanya. Pas dikeluarkan, pas dipotong dan dipisahkan daging dengan tulang-tulangnya dan jeroannya, ya betul seperti itu. Nah, itulah butuh pengalaman itu. Ya, itulah butuh pengalaman. Itulah butuh pembelajaran. Dan ingat, belajar tidak hanya di sekolahan saja. Istilah sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Rukun dan ketentuan syariahnya, pelaku terdiri dari pemesan, pembeli, dan penjual, pembuat. Harus cakap hukum dan baligh. Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dengan modal istisna yang berbentuk harga. Ijab kabul, serah terima. Ketentuan syariah dan akad salam juga berlaku untuk akad istisna. Ini kondisinya ya, ini kondisi seperti ini. Ketentuan tentang pembayaran. Nah ini tentu kita perlu memahami ketentuan tentang pembayaran. Kenapa? Karena tentu di sini kita harus menjurnalnya. Kita kan harus menjurnalnya. Kapan kita jurnal? Di sini alat bayar, ya, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang ataupun manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Kan nggak mesti bayarnya nggak mesti pakai uang, kan gitu ya, nggak mesti, tapi ya paling umum sih uang. Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Nah, inilah ciri khas syariah. Ya, inilah ciri khas syariah yang sering dilanggar orang konven. Yang sering konven tidak begitu. Ya, dengan jurus ularnya, ya kadang kan begitu ya. Dengan jurus ularnya orang-orang konven itu biasanya bisa merubah harga. Macam lah alasannya. Wah, gini Pak, udah harga udah naik semua Pak, ini ya, orang itu nggak mau. Macam. Atau dia pakai prolog, ngerti prolog, kejadian awal. Contoh apa misalnya? Nggak selesai-selesai yang kita pesan. Nggak selesai-selesai yang kita pesan. Dengan alasan, wah barang belum datang, ini barangnya susah, atau apa. Yang sebenarnya dia berharap untuk menaikkan harga. Itu salah. Itu terjadi ya. Itu terjadi di sekarang ini. Ya, kalian jangan mengikuti yang seperti itu. Kalau sudah tidak ada ditentukan harganya, terima aja. Wah, rugi saya Pak. Mungkin kamu satu saat rugi di sini, bisa jadi di tempat lain kamu punya kelebihan. Ya, nah itulah enaknya syariat ini. Yang kita cari itu bukan sebatas uang saja. Yang kita cari itu adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan kamu kira uang itu segala-galanya. Uang itu perlu, kan saya pun tidak bisa bilang uang itu tidak perlu ya. Uang itu perlu, tapi bukan itu segala-galanya. Jadi kamu sejak dini saya sampaikan di sini bahwa dalam berbisnis itu bukanlah uang segala-galanya. Ya, tapi uang tetap perlu. Kan uang tetap perlu. Jadi di sini ketika kamu misalnya, makanya kan kalau kamu lihat laporan akuntansi syariah saya kan tidak ada lah untung atau rugi. Ya, untung atau rugi tidak ada. Yang penting kita bisa bermanfaat untuk orang. Kan gitu ya, kita bisa bermanfaat, berkah. Jadi kembali saya ingatkan, tidak pernah ada orang itu masuk surga gara-gara amal ibadahnya. Gara-gara sedekahnya yang besar.
gara-gara sholat malamnya terus menerus. Nggak ada dia masuk surga gara-gara itu. Ya, nggak ada itu. Dia masuk surga gara-gara ridho Allah saja. Ya, bukan gara-gara itu kamu langsung malas sholat malam atau malas puasa atau bukan. Cara untuk mendapatkan ridho Allah salah satunya ataupun beberapa sumber yang dari dipercaya adalah dengan melakukan ibadah. Ya, cara untuk bisa mendapatkan ridho Allah itu yang paling dominan adalah ibadah. Ya, ibadah yang ikhlas itu yang kamu harus raih. Jadi bukan gara-gara ibadahnya kamu istilahnya masuk surga, bukan. Dengan ibadah itu Allah mau ridho sama kamu. Masuk mana? Masuk surga? Masuk apa? Baik, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. Nah ini, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. Ini harus diingat. Udah, lunas hutang kok. Enggak, bayar dulu. Baru dibalikkan lagi di saat itu juga boleh. Ya, ini saya pun ada bertransaksi nih sama istilahnya anak angkat saya lah. Dia ada utang kemarin, lalu dia mau utang lagi. Dia akadnya bulan Juli ini dibayarnya, kan gitu ya. Cuman dia langsung terus terang mau utang lagi Pak, mau bangun ini katanya kan. Boleh, cuman balikkan dulu, tunjukkan dulu uangnya yang utang kemarin, baru saya balikkan lagi untuk utang yang berikutnya. Ya, seperti itu syariatnya, ya. Jadi jangan dilewat-lewatkan gitu aja lah. Fisik uangnya tetap nampak. Dia nampak tetap kondisinya membayar hutang yang lama. Lalu saya perpanjang lagi hutang karena hutangnya jenisnya beda. Yang kemarin hutangnya membeli A, sekarang hutangnya membeli B. Kan gitu. Jadi beda. Jadi lunasi dulu hutang yang membeli A, lalu saya akan memberikan kamu hutangan membeli yang B. Nah, itu maksudnya. Ya, syariat ini gampang ya. Syariat ini gampang dan tenang. Saya yakin tenang. Kan gitu kondisinya. Ketentuan tentang barang harus jelas spesifikasi, jenis, ukuran, mutu. Sehingga tidak ada jahalah atau kesalahpahaman ya. Perselisihan dapat dihindari. Penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah ini yang harus dipahami ya. Jangan sampai kamu menjual barang yang belum kamu terima macam tadi kan seperti itu. Makanya pahami kalau Islam itu betul-betul menenangkan, betul-betul sesuai dengan apa adanya saja. Di sini juga saya tidak begitu pas sama saya transaksi capital transaction, suku, pasar modal, itu tidak terlalu tertarik saya. Ekonomi syariah itu bukan ke situ arahnya. Ekonomi syariah itu ke konsumer, ke barang dan jasa, langsung ke kesejahteraan, bukan permainan modal, permainan harta yang tidak nampak pindah-pindahnya, kan gitu ya. Itu sebenarnya yang saya terus, tapi nggak tahu kenapa akhir-akhir ini begitu ramai perbincangan di ekonomi syariah, menggiatkan transaksi pemodalan, transaksi saham, pasar modal. Saya pun heran kenapa bisa begitu. Saya tidak cocok dengan yang itu, ya. Saya tidak cocok dengan yang itu. Banyak sih alumni kita yang kerja di perusahaan seperti itu lalu menawarkannya ke saya. Saya tidak tertarik untuk transaksi capital, ya kan, ataupun modal. Saya lebih tertarik dengan transaksi yang retail langsung, ya langsung tuh barang dan jasa. Dalam hal pesanan harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan, karena ia akan menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan. Ya artinya semua di situ ya. Artinya tetap sesuai janjian, karena ciri khas syariat itu adalah sifatnya Nabi.
ya, sidik, amanah, fatonah, kan gitu ya. Jadi jujur, ya itu sifatnya nabi ya. Jadi prototipenya manusia itu ya nabi ya. Jadi kalau yang mau lihat seperti apa namanya manusia, ya lihatlah sifat-sifatnya nabi. Baik, berakhirnya istisna itu kondisi dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Pembatalan hukum kontrak itu jika muncul sebab masuk akal mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaian yang masing-masing pihak bisa menuntut pembatalan. Ya, yang namanya pembatalan sisi bisa-bisa saja, tapi artinya jadi gini ya, logikanya, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dengan izin Allah? Tentu tidak ada. Semua pasti dengan izin Allah. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah pun, ini bisa saja. Artinya ini apakah kita bahasanya naik kelas, kan gitu ya. Apakah kamu mau naik kelas? Ya tentu ada yang namanya tes atau ujian. Kan gitu ya. Ada orang diuji dengan sakit. Ada orang diuji dengan miskin. Ada orang diuji dengan kaya malah. Ya, jadi ada orang diuji dengan kaya, tapi dia nggak beribadah, tapi dia kaya aja, ya. Apalagi orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu kaya aja, banyak kali orang kaya, orang kafir itu ya. Jadi gini ya, istilahnya pernah juga saya sampaikan ke kalian mungkin dulu. Kalau kamu berbuat menjauhi Allah dan kamu nyaman di situ, nyaman dengan cara menjauhi Allah itu, misalnya berbuat dosa atau berbuat kekafiran, lalu buat maksiat lah gitu ya, lalu kamu nyaman di situ, nyaman dengan kondisi itu, senang, maka Allah akan menjauhkan kamu sejauh-jauhnya. Dan kalau udah jauh pasti gelap, karena Allah itu adalah nurun ala nuri, cahaya di atas cahaya. Gelap itu tidak ada, yang ada cahaya. Ketika kamu menjauhi cahaya berarti kamu menjauhi berarti kamu menuju ke kegelapan. Maka dia terus hilang, gelap. Dia orang-orang yang kaya, yang orang-orang yang tidak beriman itu sebenarnya kelihatannya saja bahagia, ya, kelihatannya, tampilannya kayaknya bahagia kali ya. Apalagi kalau kalian yang lihatnya orang-orang drakor itu ya, kayaknya kok bahagia kali dia ya, dan dance sana sini, kayaknya hidup ini senang kali ya. Cuman ya yakinlah itu tidak di situ kebahagiaan itu. Ya, di situ bukan kebahagiaan namanya. Itu semu. Udah selesai, begitu selesai rame-ramenya, selesailah dia. Begitu selesai gantengnya, hancurlah dia. Begitu selesai cantiknya, hilanglah dia. Kan gitu ya. Tinggal nunggu waktu ajanya. Tapi apakah di situ kebahagiaan? Tentu tidak. Jadi, kembali saya ingatkan ke kalian, kalau ada masalah pembatalan kontrak atau masalah kerugian kelihatannya dari sisi manusia, itu belum tentu sesuatu yang berbahaya ataupun sesuatu yang merusak kita. Jadi kadang-kadang kan ada juga di ayatnya itu. Ada sesuatu yang kamu anggap baik untuk kamu, padahal itu sebenarnya tidak baik menurut Allah. Tapi ada kamu sangka itu tidak baik menurut kamu, tidak enak kamu rasa, tapi itu baik menurut kamu, baik untuk kamu menurut Allah. Jadi tinggal bagaimana caranya Pak? Ya berdoa saja. Berdoalah, yakin, ya kan? Yakinlah, berdoa supaya dapat petunjuk yang jalan yang baik. Baik, jadi kalau kayak gini nih, yang maksudnya ke pembatalan ini. Jadi kamu kan sering kayak gitu, dibatalin janji, atau istilahnya apa namanya apa namanya ya, ya paling umum dibatali janji lah ya, ataupun
kesepakatannya nggak sesuai dengan kesepakatan, kan gitu ya, batal ataupun dicurangin misalnya, atau apa, nah itu mah biasa lah ya. Anggaplah itu sesuatu yang memang bagian dari proses kamu, ya, bagian dari proses pembelajaran kita. Ya nggak kamu juga, sekarang saya pun juga begitu, ya kan. Akuntansi, nah ini kita untuk penjual. Jadi di sini untuk penjual, makanya kemarin ada yang nanya, jurnalnya untuk yang mana Pak? Pokoknya untuk yang penjual dan pembeli, dua-dua. Kenapa? Karena penjual belum tentu juga bank. Kalau misalnya si kita bertransaksi langsung dengan si pemborong atau kontraktor, kan gitu ya. Bank itu muncul malah dalam bentuk penyokong si penjual, penyokong, supporting si penjual, kontraktornya, karena si kontraktor butuh dana untuk pembangunannya, kan gitu ya. Tapi kalau kontraktor yang memang sudah banyak uangnya, kontraktor sudah banyak uangnya, relasinya sudah banyak dengan panglong-panglong dan toko bahan bangunan, kan nggak perlu dia minjam uang ke bank, cukup dia istilahnya bangun dah. Si pembeli, ya kadang si pembeli yang membutuhkan juga fasilitas bank. Kenapa? Karena dia nggak ada uangnya. Biasanya minta tolong ke si bank, oh bang, tolong belikan dulu rumah itu, biar saya bayar sama kamu. Nah, berarti bank dengan pembeli itu sebenarnya bukan istisna saja, itu sekedar jual beli, murabahah, ya, murabahah saja sebenarnya. Ya kan, tapi di sini kan yang menjadi masalah kan ketika ada proses gitu ya, ada proses barangnya belum jadi semua atau belum jadi langsung. Itu dia. Jadi di sini biaya langsung istisna terdiri dari biaya langsung, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung. Ini seperti perusahaan produksi ya, untuk membuat barang pesanan, tagihan produsen, kontraktor, dan entitas untuk istisna paralel. Biaya tidak langsung itu overhead, termasuk biaya akad dan perakad. Khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Ya kan gitu. Biaya perolehan pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima oleh produsen diakui sebagai biaya aset istisna dalam penyelesaian. Nah ini coba kita lihat. Jadi ketika si pemborong, nah, kan gitu ya, ketika si pemborong menyiapkan aset istisna ini, aset ataupun rumahnya itu ya, aset istisna dalam penyelesaian itu, setiap pengeluarannya berupa persediaan, kas, utang, dan lain-lain, itu dibukukan seperti ini. Beli semen dia, berarti aset istisna dalam penyesuaian, apakah dalam bentuk uang, boleh bayar pakai uang, boleh bayar utang dulu, boleh. Kan gitu ya. Nah, ini maksudnya dan lain-lain ini maksudnya satu-satu ya, jangan kamu kira tiga-tiga akun sekaligus di kredit, tidak. Ya kan? Ya tergantung kejadian ya, tergantung kejadian. Kejadiannya misalnya kebetulan ada si pemborong ada punya persediaan pasir misalnya, ya udah persediaannya yang berkurang untuk membentuk aset istisna yang dipesan sampai nanti aset istisnanya ini jadi. Untuk akun yang dikredit akan bergantung pada apa yang digunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban akad tersebut. Ya, antara ini pemborongnya ini ya, ini pemborongnya. Nah, sini. Beban praakad diakui sebagai beban tangguhan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna jika akad disepakati. Jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut dibebankan pada periode berjalan. Kan gitu kondisinya. Saat dikeluarkan biaya praakad dicatat, biaya praakad ditangguhkan kas. Ini untuk yang praakad. Ya, untuk yang praakad. Belum terjadi akad maksudnya.
Jika akad disepakati, maka muncullah biaya istisna. Biaya akad ditangguhkan, itu diganti, dikreditkan, lalu muncul biaya istisna. Ya, ini biaya akad itu ya, ya kita ajak makan lobi-lobi, ya gitu-gitulah, atau biaya apalah misalnya. Oh, ini IMB, izin mendirikan bangunan, kan gitu ya. Ya seperti itu yang bisa dibebankan nantinya. Lalu jika akad disepakati jadi biaya istisna. Jika akad tidak disepakati, ya udah, ini jadi biaya kerugian aja lah. Nggak batal, jadinya batal. Bisa aja batal. Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo memberi potongan, maka potongan pengurangan pendapatan istisna. Oke, biasa. Kok nggak ada jurnalnya dibikin di sini? Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode, persentase penyelesaian dan akad selesai. Ini yang tadi yang saya bilang. Bisa dengan metode persentase penyelesaian, sistem pengakuan harus seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad tadi. Kalau misalnya 10% baru diselesaikan, maka dibayar oleh si pembeli 10%. Ya seperti itu. Metode akad selesai itu kalau sudah selesai baru dibayar. Nah, bisa saja seperti itu. Untuk metode persentase penyelesaian, nah seperti ini. Persentase penyelesaian biaya yang dikeluarkan, total biaya penyelesaian. Ya, itu maksudnya seperti ini. Pokoknya intinya berapa persen pembangunan lah. Pengakuan pendapatannya pun demikian. Kan gitu. Berapa persen pengakuannya, ya udah. Jadi penyelesaiannya misalnya 10%. Jadi gini, contoh nih. Disepakati kontrak istisna nilainya 100 juta. Pembangunan rumah misalnya 100 juta. Si penjual dan si pembeli, penjualnya kontraktornya, pembelinya orang umum. Kan gitu. Lalu disepakati dia pakai persentase penyelesaian. Nah, di 100 juta tadi, si penjual atau kontraktor kan sudah membayangkan di 100 juta itu dia punya untung berapa? Dia punya laba, punya margin berapa? Dalam 100 juta itu, dia punya untung di situ 10% tentunya. Kan gitu misalnya. Dia punya untung 10%. Di 100 juta tadi, di sepakatan 100 juta tadi, dia punya untung 10%. Oke? Nah, ketika persentase penyelesaian 20%, tentu dia dibayar 20 juta. Kan gitu ya? Tentu dia dibayar 20 juta. Nah, berapakah keuntungan ataupun pendapatan dari si pemborong dari 20 juta itu? Berapa? Ada yang bisa jawab? Ngikutin nggak nih? Coba dari awal, saya ulangi. Coba saya ulangi ya. Jadi kontrak istisna ditandangani antara penjual dengan pembeli. Antara penjual dengan pembeli. Pembeli orang umum, penjual kontraktor pembangunan rumah. Kan gitu. Disepakati 100 juta. All. Kan gitu ya, 100 juta all. Nah, si penjual sudah memperhitungkan di 100 juta itu dia punya untung, dia punya margin itu 10%. Di awal nih sudah diperhitungkannya, dia punya untung 10%. Nah, berjalanlah pembangunan. Berjalan pembangunan, ketika pembangunan sudah sampai 20%, berarti kan dari 100 juta, 20%, 20 juta. Si penjual atau pemborong meminta pembayaran kepada si pembeli. Bayarlah Magu, udah 20% tuh naik batunya. Bayarlah, berapa? Ya 20%. 20% dari 100 juta. 20 juta. Nah, di 20 juta ini, berapalah margin atau pendapatan si pemborong? 2 juta, Pak. Ya, 2 juta ya. Karena di awal sudah diperhitungkan si 10% dari 2 juta, 20 juta maksudnya ya. 10% dari 20 juta, itulah 2 juta itu. Nah, inilah hitungan yang di depan kalian ini.
Nah, seperti itunya maksudnya. Ya, seperti itunya maksudnya. Jadi yang kita akui sebagai kalau kita duduk sebagai pemborongnya atau penjual, ketika kita nerima pendapatan yang 20% atau 20 juta, maka dalam 20 juta itu kita akui 10%-nya atau 2 jutanya adalah margin, pengakuan pendapatan alias margin. Itu maksudnya di sini, di hitungan yang ada di layar kalian itu. Sampai di sini paham? Bisa? Bisa lah ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, kasih tanya. Bagian dari margin keuntungan saya diakui selama periode pelaporan. Ya tentu, sampai dengan 100%-nya kan gitu ya. Sampai dengan 100% pembangunan, tentu kalau selisih Pak, ya kalau selisih berarti ya berkuranglah dia keuntungannya. Kan gitu ya, berkuranglah keuntungannya. Artinya tidak seperti itu loh. Ada kerugian nanti di ujungnya. Rupanya ada soalnya rupanya pembangunannya nilainya bukan 100 juta. Bukan maksudnya margin yang dia kalau 100 juta berarti kan 90 juta harusnya si pemborong ataupun penjual mengeluarkan biaya untuk pembangunan rumah itu. Kan itulah bahasanya kan gitu kan. Rupanya enggak, rupanya di atas itu. Ya sudah, di akhir masa kontrak, maka semua dinaikkan sebagai biaya pembangunan. Sehingga marginnya nanti jadi di akhirnya nanti perhitungannya itu. Di akhir penyelesaian baru nampak bahwa sebenarnya keuntungan dia ataupun margin dia tidak sebesar 10%. Karena di akhir penyelesaian pasti dia akan mengeluarkan lebih banyak lagi biaya. Lebih banyak biaya dan selesai. Rupanya enggak lebih dari 90 juta. Maka berkuranglah. Di akhirnya ya, bukan di pertengahannya. Di pertengahannya, di awal, nomor 2, nomor 3, iya. Dia ambil 10% sebagai margin. Tapi begitu di akhir penyelesaian, itu tergantung perhitungannya. Berapa yang dibutuhkan untuk penyelesaian, itulah diperhitungkannya semua. Sehingga di situ bisa jadi nampak bahwa marginnya itu bukan 10 juta, tapi mungkin bisa jadi hanya 5 juta ataupun 7 juta. Atau malah bisa jadi lebih. Itu ya tergantung kondisi di lapangannya. Kan gitu ya. Tapi di awal kok bisa, ya di awal kan dia sah-sah saja. Di awal sah-sah saja. Bahwa ketika di awal dia mudah. Itu tuh seperti yang saya bilang tadi, begitu dilihatnya, dia udah pengalaman. 100 juta lah. Karena sudah dibayangkannya ini biayanya cuma ini. Dia bisa keluarin 90 juta, bisa dapat untung 10 juta. Oke, 100 juta ya, katanya. Si pembeli pun, ya pembeli kan nggak tahu harga. Ya dia kan nggak tahu karena memang nggak pengalaman pastinya untuk pembangunan rumah. Oh, iyalah, kan gitu kan. Yang penting rumah saya selesai dan saya ada duitnya, kan gitu kan. Yang penting kan dia ada duit dia segitu dan rumahnya selesai. Kan itu di pikiran pembeli. Di pikiran pembeli itu uangnya ada, rumahnya selesai. Uangnya cukup, rumahnya selesai. Kan itu di pikirannya. Di pikiran penjual, saya bisa buat segini sehingga saya dapat margin sekian persen. Dengan spesifikasi itu, saya bisa mengeluarkan segini 90 juta dan saya dapat margin 10 juta. Jadi saya tinggal bilang sama dia 100 juta, mau enggak? Kan gitu ya. Buka harga gitu loh, buka harga. Kalau memang si pembeli merasa udah cocok, ya udah. Beli katanya, jual, beli, selesai. Jadi akad dia. Ya, itu lebih kurang seperti itu. Ya, itu lebih kurang. Jadi akuntansi untuk penjualnya pada saat penagihan ada piutang, ada termin istisna. Ya, piutang kalau penjual ya, ini hutang juga ini. Pendapatan ini ya, kok termin istisna. Termin ini maksudnya pendapatan ini. Pendapatan persentase tentunya ya. Yang 20% tadi itu masuk ke pos pendapatan. Ya kan? Kita terima uang, maka piutangnya pun berkurang.
piutang istisna ini. Nah, aset istisna dalam penyelesaian, beban istisna, pendapatan istisna. Ini di awal nih tadi ini kan. Jika akad istisna dilakukan pembayaran dua tangguhan, maka dilakukan di dua bagian. Margin keuntungan membuat barang pesanan dihitung apabila istisna dilakukan tunai dan diakui sesuai dengan persentase penyelesaian. Nah, ini ketika ini bukan misalnya. Sudah kebayang kalau aset itu seperti inilah nanti dalam penyelesaiannya. Lalu beban yang dikeluarkan, maka ada muncul pendapatan yang harus diakui periode berjalan. Artinya ini yang, kalau ini yang ini nih, yang 10% tadi. 10% tadi ini dia ada dibayangkannya, diakuinya. Tapi bisa jadi berkurang, bisa jadi bertambah. Selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pemesanan secara proporsional sesuai dengan pembayaran, sesuai dengan saya bilang proporsional kan, karena di awal sudah 10% disepakati, maka dia terus 10% sampai per tahap-tahapnya itu 10%. Cuman nanti di akhir bisa jadi 10%, bisa jadi di bawah, bisa jadi di atas. Karena tujuan di akhir itu kan penyelesaian. Begitu sudah selesai, rupanya yang kita keluarkan cuma 80 juta. Ini pemborong nih kita nih kan. Ini pemborong nih. Wah, kita keluarin ya kan, kita keluarin. Lalu kita tagihkan 10% lah. Lalu kita pegang berdasarkan persentase kan. Begitu terakhir, dihitung-hitung rupanya tidak sampai 90 juta. 80 juta rupanya biaya pembangunannya. Ya tentu pendapatannya jadi bertambah besar di akhir. Ya di akhir ya, bukan di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah itu sesuai dengan pendapatan yang diakui persentase proporsional tadi, 10%. Penyajian penjual menyajikan laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Termin istilah berdasarkan transaksi istilah sebesar jumlah tagihan termin ya. Nah inilah, bisa ini nggak susah ini. Akuntansi untuk pembeli ya nggak ada masalah ya. Akuntansi pembeli tentu dia akan membeli pada si pemborong. Kalau sudah diterima, maka dia akan utang pada si pemborong. Pembeli mengakui aset istilah dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagihkan. Ini belum selesai kan gitu ya. Ini belum selesai, maka dibayarkannya lah. Ketika udah 70%, udah 20% udah, nah, kayak inilah jurnalnya. Begitu bayar ya tentu debitnya utangnya, kreditnya kas. Debitkan utang ini, kreditnya kas. Karena kan kadang-kadang ini ada selisih tanggal antara penyelesaian yang 20% dengan si pembeli membayarkannya kepada pemborong. Kan gitu ya. Penyelesaian 20% sudah. Tetap kan di hari itu tidak dibayarkan juga terkadang. Ada rentang waktu. Nah, inilah kondisi jurnalnya. Sama si pembeli diutangkan dulu. Dari tengoknya udah dapatlah tagihan dari si pemborong. Bang, ini udah sampai 20% ini tagihannya. Nah, udah datang tagihannya, maka si pembeli akan seperti ini. Akan menjurnal seperti yang ini. Aset istisna dalam penyelesaian, utang pada penjual. Kalau dibayarkan langsung tentu jadi kas. Kreditnya kas. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai selisih antara harga beli yang disepakati dengan akad istisna tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istisna tangguh. Ya ini artinya kalau dia sudah lewat ya. Kalau sudah lewat waktu jadi ada beban istisna yang ditangguhkan. Selisih nilai tunai dengan harga beli. Ini di pembeli. Nah, untuk bisa membalanskan utangnya. Beban istisna tangguhan ya ini secara umum si pembeli kan artinya gini, menunggu penyelesaian, membayar pembayaran sampai selesai aset istisna yang ditangguhkan. Yang didebitkannya kan ketika dia bayar angsuran, ketika bayar termin, tentu yang didebitkannya apa? Yang didebitkannya adalah aset istisna yang ditangguhkan. Kreditnya kas atau utang, kredit kas atau utang, debitnya
aset istisna yang ditangguhkan. Ini ada beban istisna yang ditangguhkan, diamortisasi karena dia ada selisih tadi, yaitu. Tapi secara umum itu dia. Begitu sudah selesai, beban aset istisnanya ke kredit, debitnya langsung jadi aset. Mana dia, ada nggak di sini? Ini cerita-cerita kerugian. Mana dia? Jadi kalau di pembeli ya, deal dengan penjual, dengan pemborong, kan gitu kan? Deal dengan pemborong. Apakah ada DP atau tidak ada DP atau ada penyelesaian itu kan nanti. Kalau ada DP Pak gimana? Ya udah, bayarkan debitnya apa? Aset istisna dalam penyelesaian. Masuk 20%, ditagihkan lagi sama pemborong. Keluarkan duitnya. Nah, kita yang membeli. Kita posisi sebagai pembeli nih. Kita keluarin duitnya, debitkan apa? Aset istisna dalam penyelesaian. Terus seperti itu. Sampai lunas, sampai sudah bisa, tentu aset istisna dalam penyelesaiannya sudah tutup, sudah cukup, sesuai dengan kontrak awal. Tentu aset istisna dalam penyelesaiannya dikreditkan, debitkanlah asetnya. Apa itu namanya? Rumah, tanah, bangunan, apa semua. Kan gitu. Itu tergantung asetnya apa. Jadi selama pembayaran termin, selama pembayaran aset itu belum menjadi haknya kita, maka debitnya itu menjadi aset istisna dalam penyelesaian. Itu kondisinya. Ya, karena kita sebagai pembeli. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai. Tidak ada? Aman-aman aja? Ya terus terang, saya masih nggak begitu fokus karena nanti mau ujian. Ya sama seperti kalian nanti. Ya nanti kalian pun akan mengalaminya juga. Yang namanya sidang. Nanti ada sidang, nanti kalian ada sidang yang namanya sidang seminar proposal. Sebelum penelitian kamu harus seminar proposal dulu. Baru setelah itu kamu sidang akhir, sidang skripsi sekaligus ujian. Ada 2 kali kamu ujian. Kalau saya ada 5 kali. Ada sidang proposal, seminar hasil, ujian kompre. Ujian ini apa ya? Face to face ini. Walaupun ini daring, tapi tetap harus face to face. Sidang tertutup sama sidang terbuka. Ada 5 kali. Ya lumayan lah. Mudah-mudahan bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya tuntaskan aja lah dulu. Ya kan? Biar saya persiapkan dulu apa yang mau disiapkan. Kalau ada pertanyaan, silakan di WA-kan dulu nanti. Ya, itu mungkin mengenai kayaknya nilai udah pada tahu, mudah-mudahan bisa dipertahankan, bisa lihat dari hasil kamu itu bagaimana kamu menyelesaikannya saya tidak tahu. Ya inilah daring itu ya, inilah daring itu. Kalau offline kan saya tahu bagaimana kamu menyelesaikannya di kelas. Kalau ujian kan pastinya di kelas. Saya bisa pantau bagaimana penyelesaiannya. Kalau ini kan saya tidak tahu. Hanya Allah dah tahu. Mudah-mudahan bisa lah. Saya kira itu kita ada yang mau ditanyakan sampai sebelum saya tutup? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.